wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul kiram, jamaah majelis yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa hadir di dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita rahmatnya, maghfirahnya, dan fadilahnya. Dan semoga ilmu ini mengantarkan kita semuanya menuju keridhaannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Menindaklanjuti materi kita tentang ad-dunum wa at-tawah, itu dampak buruk dari akibat suatu dosa. Dampak buruk akibat dari suatu dosa. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa setiap dosa memiliki pengaruh yang sangat buruk, baik secara global maupun secara individu. Baik secara global maupun secara individu. Di dalam Al-Quran sangat banyak penjelasan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Di dalam Al-Quran sangat banyak menjelaskan perkara-perkara tersebut, seperti tentang bagaimana atau apa sebab Nabi Muhammad SAW dikeluarkan dari surga. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, "Alladzi akhrajal abawaini minal jannah." Apa yang menyebabkan kedua orang tua manusia dikeluarkan dari surga? Min dari ladan wal nahi wal bahjah was surur,
dari kampung yang penuh dengan kelezatan-kelezatan, dari negeri yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan, berbelajar, negeri yang penuh dengan keindahan, wasur, negeri yang penuh dengan kegembiraan. Ini aja negeri yang dipenuhi dengan kelezatan, negeri yang dipenuhi dengan kenikmatan-kenikmatan, negeri yang diselimuti dengan keindahan-keindahan, negeri yang diliputi dengan segala macam bentuk kegembiraan, dikeluarkan ilah dari alam, negeri yang penuh dengan penderitaan, al-ahzan yang penuh dengan kesedihan, warasokit negeri yang diberi dengan musibah-musibah. Sebuah perbandingan yang sangat jauh, ya, sebuah kondisi yang bersimpangan jalan. Itu dialami oleh banyak dari semua manusia. Itu disebabkan karena dosa. Imam Ibnu Qayyim merinci lagi bagaimana kondisi makhluk itu termasuk inal mukarrabin, makhluk yang paling dekat dengan iblis, yang dia tinggal di kerajaan langit dengan penuh kemuliaan, dengan penuh keagungan, dengan penuh kehormatan, dikeluarkan oleh Allah min malakut istana, dari kerajaan langit. Waktu setelah dikeluarkan, dia terusir walakna. Jadi dia tidak cukup diusir. Yang kedua lakna, kita akan boleh Allah. Yang ketiga wanasku dohiruhu wa batinahu, diubah keadaan dohirnya dan keadaan batinnya, diubah oleh Allah. Bacaan surah Al-Qur'an, surah Al-Qur'an, kemudian wajah iblis menjadi seburuk-buruk wajah dan menjadi sejelek-jelek rupa. Sudah diusir, dilaknat, diubah keadaannya menjadi seburuk wajah, sejelek-jelek rupa. Lalu beliau menjelaskan wabakinahu akbar min suamihi, ya, batinnya lebih jahat, lebih jelek dari wajahnya. Ini kayak apa ini? Batinnya lebih jelek dari wajahnya. Wabakinahu kutin kalikan, kedekatan dengan Allah berubah menjadi tempat yang paling jauh. Ini satu maksiat yang dikatakan oleh iblis. Kedekatannya kepada Allah berubah menjadi tempat yang paling jauh. Wabir rahmatilah, rahmat Allah berubah menjadi laknat. Dibuka semuanya karena satu dosa. Rahmat Allah diubah menjadi wabil jalan rukohnya, keindahan tubuhnya, keindahan tubuhnya berubah menjadi
menjadi sejenak-jenak wajah. Biljanatilah tempat yang ada di surga berubah menjadi neraka teladan yang berkobar-kobar. Satu dosa. Tempat yang diberikan kenikmatan berubah menjadi neraka. Imani kufur, keimanannya berubah menjadi kekafiran. Jadi perubahan status iblis setelah dikeluarkan dari surga bukan cuma diusir selesai, dirinci sama beliau. Ya, keimanannya berubah menjadi apa? Kekafiran. وَمِنْ عَوَامِلِ الْوَلِي الْحَمْدِ أَفْضَلُ الْأَدَوَةِ وَالْمَشَقَّةِ. Pertolongan Allah, perlindungan Allah berubah menjadi siksaan yang pedih. Afdhalul adawah menjadi musuh yang paling besar dan berubah menjadi pertanyaan. Pertolongan Allah yang diberikan Allah kepada iblis berubah menjadi siksaan. Perlindungan iblis kepada Allah, bersandarnya iblis kepada Allah berubah menjadi permusuhan dan berubah menjadi pertentangan. Yang dulunya tunduk, yang dulunya taat, sekarang berubah menjadi makhluk yang bermusuhan dengan Allah dan menantang Allah dalam setiap sisi. Yang satu dosa. Dan yang berikutnya wabijazana bin tasbih, karena suara bacaan tasbih yang biasa dilantunkan oleh iblis, wakil penyucian terhadap Allah, bacaan tahlil yang biasa diungkapkan oleh iblis berubah menjadi jazahul kufr wa syirik wa kadhib wa zulm wa fahsy. Bacaan pikir yang biasa dilantunkan oleh iblis, bacaan tasbih, bacaan tahlil yang biasa dibaca oleh iblis berubah menjadi gemar-gemar kekafiran, menjadi suara-suara kesyirikan, menjadi suara-suara kedustaan, wazur, suara-suara kebohongan, wal fahsya, dan suara-suara yang keji. Berubah semuanya setelah satu dosa. وبلباس الإيمان لباس الكفر والفسوق والعصيان. Pakaian keimanan, pakaian ketakwaan berubah menjadi pakaian kekafiran, pakaian kefasikan, dan pakaian kedurhakaan. Gara-gara satu dosa yang tidak ditutup dengan tobat, satu dosa yang tidak ditutup dengan tobat menjadi sesuatu yang mengerikan. Nah, dengan adanya hal tersebut yang sudah berubah semuanya, Allah mengatakan iblis jatuh menjadi makhluk yang paling hina dengan serendah-rendahnya keimanan. Wasalam min rahmati
goyang tubuh dan iblis jatuhkan posisinya. Posisi iblis jatuh dengan sejentuk-jentuknya. Menjadikan iblis menjadi makhluk yang binasa. Dan yang paling mengerikan adalah pasal menjadikan iblis itu orang yang dikualitas iblis menjadi pemimpin seluruh kefasikan dan segala bentuk dosa. Iblis memandangkan dirinya sebagai pemimpin seluruh kefasikan dan pemimpin seluruh perbuatan dosa. Dia yang memimpin. Karena dosa dia tidak bertobat. Ya, jadi setelah iblis menjadi pemimpin dan berdarah untuk menjadi pemimpin segala kefasikan, kedudukan, kemaksiatan, pertentangan, iblis memimpin manusia untuk menentang Allah. Iblis memimpinnya dan lebih memiliki nafsi dia ridho dengan kepemimpinan kesesatan. Sudah selesai. Dia ridho dengan kepemimpinan kesesatan. Oleh karena itu, kita diperintahkan oleh Allah berlindung kepada atas segala tipu dayanya iblis. Allah perintahkan kita untuk berlindung kepada Allah karena tipu dayanya iblis telah iblis umpam dan musuh-musuh sangat serius. Nah, sekarang ini saya takutkan untuk bisa manusia sementara dia berkata belajar. Ini satu dosa jika dia keadaannya efeknya maka sekali hati kita mereka dosa sekecil apapun dosa. Pemilisan iblis dari nanti bisa ditemukan di dalam ayat-ayat Al-Quran bagaimana Allah SWT mengatakan iblis maka tindakan kita, perbuatan kita jangan sampai membahagiakan iblis. Jangan sampai perbuatan kita itu membuat iblis tersenyum. Jangan sampai perbuatan kita membuat iblis bahagia. Dan lagi jangan sampai menjadi tim sukses iblis. Jadi bukan pilkada saja yang ada tim sukses. Iblis itu punya tim sukses. Wah, ya Alhamdulillah. Nah, ini contoh yang kedua dan
Coba dibuka surat 38. Surat 38. Surat apa? Surat Shad. Ayat 75 sampai ayat 85. Ayat 75 sampai ayat 85. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. ربك أنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. Allah Ta'ala berfirman, wahai iblis, apakah yang menghalangimu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah Ta'ala berfirman, kalau begitu keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk, dan sungguh kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Iblis berkata, ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan. Allah Ta'ala berfirman, maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, yaitu hari kiamat. Iblis menjawab, demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hambamu yang terpilih di antara mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. Sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya. Ini penjelasan singkat dari uraian yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim.
Makanya dari sini Nabi Adam dengan iblis memiliki kesamaan dalam tidak satu. Masing-masing pernah tinggal di surga. Satu. Yang kedua, masing-masing melakukan satu dosa. Yang ketiga, masing-masing dikeluarkan dari pada poin yang keempat, inilah memisahkan karakter dengan iblis. Setelah dikeluarkan, setelah melakukan dosa, setelah tinggal di dalam dosa surga, maka poin keempat berpisah tidak ada ada berhenti dari dosa, bertobat dan menyesal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa dan maksiatnya dan berharap untuk bisa naik surga lagi. Sedangkan iblis memang semakin menjadi-jadi, bahkan melakukan pertanyaan dan membanggakan aku pilih semua untuk menentang Allah. Maka manusia pun akan mengikuti jalan dari jalan. Kalau ada orang sampai berdosa, bertobat, menyesal untuk mendapat ampunan, berarti dia mengikuti jalannya Nabi Adam. Kalau ada orang sudah melakukan dosa dan ditunjukkan kok tambah senang dosa, mengambil jalannya sudah jelas bahwa itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, waladhi akhraqa ahlan ulilahu hatta man fawqa ra'sil jibal. Apa yang menyebabkan Allah menenggelamkan penduduk bumi ya, sampai air banjir itu menutup puncak-puncak gunung. Apa sebabnya? Menghadirkan air dari segala arah, dan itu bagi Allah mudah merendam manusia. Dan kalau Allah sudah bersaksi, tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri, maka mencari pun tidak ada yang tidak sudah menetapkan demikian. Dan itu bagi Allah. Kita bisa lihat di surah 11 surat apa? Surat Hud ayat 41 sampai ayat 44. Ya, ayat 41 sampai ayat 44 itu menceritakan semua akibat dari suatu dosa. Ya, silakan dibaca. Dan dia berkata, naiklah kamu semua ke dalamnya, jangan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung, dan Nuh memanggil anaknya ketika anak itu berada di tempat yang jauh.
terpencil. Wahai anakku, naiklah ke atas kapal bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Dia anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkanku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang, dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka dia anak itu termasuk orang yang ditenggelamkan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah, dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi, dan dikatakan, binasalah orang-orang yang zalim. Ini merupakan nasihat. Allah tentukan, Allah tetapkan, Allah catat siapa yang berhak untuk selamat dan siapa yang harus ditangkap. Maka ada seperti ini, kita tidak boleh gegabah. Kita tidak boleh gegabah. Kita tidak bisa dikira betul-betul boleh gimana? Jangan boleh musuhnya orang-orang kalau ya, coba kalau kita boleh masuk rumah sakit, begitu orang boleh musim sakit, dia akan sakit, dia terus berhasil, dia terus bersakit, dia dengan kekuasaan itu kita jangan perhatikan, itu jangan kita putus, itu jangan kita gegabah. Allah tahu persis kapan saatnya melakukan tindakan dan tindakan apa yang akan dilakukan Allah. Allah tahu persis kapan saatnya menyiksa itu Allah tahu persis. Maka kita tidak boleh. Salah satu kegiatan tergesa-gesa orang mungkin adalah tergesa-gesa kelebihan keuangan cepat tercapai. Salah satu sifat tergesa-gesa orang mungkin ingin sekali orang yang memusuhi telah baik dan itu biasanya. Tapi ya, ini wajar bagi kita tahu persis. Dia berbeda, karena dia berhubungan, karena dia tidak saksi, karena dia akan menyisah. Allah tahu persis yang kita minta adalah keselamatan dakwah kita, keselamatan agama kita, keselamatan umat kita. Allah akan memberikan cara dan sebab. Mari buatkan doa. Ibadah di situ pertolongan yang apa yang menyebabkan Allah memutus atas kaum Samud?
as-salihah, suara yang menggerakkan, ya. Wadi'at qulubuhum fi aswatihim, sampai terputus-putus jantung mereka dan organ-organ mereka. Wadatu an-akhirah, sampai terputus Allah mendatangkan suara yang bangga. Tidak ada lain kecuali dosa. Ya, tidak ada lain kecuali dosa. Nah, itu gambaran contoh-contoh yang masih banyak di dalam ayat-ayat yang lain. Berikut kalam alladzi arsalna qaum Syuaib. Apa yang menyebabkan Allah mengirim atas kaum Syuaib sahab awan al-adab al-bilah, awan yang berkisar seperti manusia sapi. Kita buka surat 26. Surat Asy-Syu'ara ada ayat 1:8-9. Surat 26 ayat 1:8-9. Silakan. Kemudian mereka mendustakannya, yaitu mendustakan Nabi Syuaib. Lalu mereka ditimpa azab pada hari yang gelap. Sungguh itulah azab pada hari yang dahsyat. Mereka mendustakan dakwah Nabi Syuaib, yang kemudian Allah datangkan awan yang menutup cahaya mereka, ditimpa dengan kegelapan, dan kemudian ditimpakan azab yang mengerikan atas mereka. Awan yang menggumpal sampai menutup cahaya mereka, kegelapan yang membawa kematian atas mereka. Dan itu bagi Allah. Maka ini kita jangan takut. Untuk kita sendiri, bagaimana orang-orang kita selalu mengakuikan. Kita selalu mengakuikan. Kalau kita juga sedikit, bagaimana kita memajukannya? Ingat pernah Raja Tolong dengan Jatuh. Ingat. Kemudian untuk Raja Tolong mengatakan ini akhir komi lagi zonanya tidak hasil. Dan makanya jumlah yang sedikit bisa mengalahkan jumlah yang besar dengan izin Allah. Ya, jadi tapi paling jangan minder, jangan kecil lagi, jangan kecil lagi, berkata kau di atas, jangan kecil lagi, untuk berkata di atas pertanggungan, jangan kecil lagi, untuk hindari kemungkaran, jangan kecil lagi. Tentang Allah itu besar. Sebenarnya sendiri. Allah sudah berhitung menjadikan Allah sebagai pelindungnya atas kekuatan yang besar.
Jangan kecil hati, jangan pesimis. Ya, boleh tahu kita menjadi orang baik. Orang sampai punya akidah berbentuk monyet itu kalau berada di atas pohon ditimpa angin kencang dia berpegang dengan yang dia kalau seandainya dia jatuh dan dia jatuh dengan apa yang dia yang bahaya itu kalau monyet sekolah karena gengsi kecil dan jatuh tanpa membayar itu bahaya makanya di akidah monyet dia akan sakit. Kita jatuh sampai kepada kita yakini seperti mati sesaat ketika kita lagi mampu oke ketika kira sampai apa kemudian yang menjadi itu kami akan untuk menjadi pemimpin di West dan mantap mungkin ingin mendapatkan kekayaan dikuras menjadi orang yang dikasihkan separuh tangan lunas kepada Muhammad. Muhammad ingin mendapatkan gadis-gadis cantik di kota tersebut. Kami akan pilihkan 10 dan kami jatuh sebagai dengan syarat jangan sampai kita disampaikan boleh kepada Nabi Muhammad seperti ini dari orang-orang tidak syarat jangan terus mengatakan kalau orang Buddhis itu bisa dan meletakkan Buddha di diri saya tidak berhenti menyampaikan kalimat ini saya akan diterangkan Allah dan saya akan dibinasakan Allah di atas kalimat itu nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, inti dari kajian kita ini jangan pernah meremehkan suatu keputusan.
memiliki akibat yang sangat fatal. Lalu depan kita akan membahas riwayat-riwayat dari Nabi maupun dari para ulama tentang yang belum dari suatu dosa. Ungkapan nasihat ulama dan itu akan memberikan jawaban yang berbeda kepada kita dan masing-masing setiap masalah yang ada. Barangkali nanti kita diberikan diuji oleh Allah dengan ekonomi kita memadai. Kita diuji oleh Allah dengan anak kita yang durhaka. Kita diuji oleh pasangan kita yang berubah menjadi buruk. Atau kita yang baik. Ternyata segala permit masalah yang kita itu baik itu ekonomi, baik mental, baik orang-orang yang dolim, ternyata di balik semua musibah itu ada dosa kita bersama di kajian yang akan insyaallah. Demikian kajian kita malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.